Selamat datang kembali di channel Fikih Aliyah. Setelah di video sebelumnya kita membahas tentang pengertian bank dan jenis-jenis bank, maka di video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah. Bagi teman-teman yang belum menyimak video yang pertama, silahkan klik link di atas untuk menonton video yang pertama. Baiklah, kita mulai bahwa berdasarkan jenis atau sistem pengelolaannya, bank dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional menggunakan sistem bunga. Ada dua jenis bank konvensional, yaitu ada bank umum dan bank perkreditan rakyat. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menggunakan prinsip bagi hasil. Karena belum ada kata sepakat dari para ulama tentang hukum bank konvensional, sementara umat Islam harus mengikuti perkembangan ekonomi, maka lahirlah bank syariah dengan prinsip bagi hasil. Bank syariah adalah suatu bank yang dalam aktivitasnya, baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah. Nah, apa sih prinsip dasar syariah itu? Maka ada yang dikenal sebagai konsep dasar transaksi dalam bank syariah. Ada 3 konsep dasar transaksi. Yang pertama, efisiensi. Kedua, keadilan. Dan ketiga, ada kebenaran. Efisiensi mengacu pada prinsip saling menolong untuk berikhtiar dengan tujuan mencapai laba sebesar mungkin dan biaya yang dikeluarkan selayaknya. Prinsip keadilan dalam bank syariah mengacu pada hubungan yang tidak menzalimi atau menganiaya bagi masing-masing pihak, saling ikhlas mengikhlaskan antar pihak-pihak yang terlibat dengan persetujuan yang adil tentang proporsi bagi hasil, baik untung maupun rugi. Prinsip kebenaran pada bank syariah mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas. Produk perbankan syariah. Ada 2 produk perbankan syariah. Yang pertama produk penyaluran dana, yang kedua adalah produk pembiayaan. Prinsip jual beli dalam bank syariah menggunakan akad murabahah, akad salam, dan istisna. Pembiayaan murabahah seperti yang sudah kita bahas dalam video sebelumnya adalah transaksi jual beli di mana bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah bertindak sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. Dalam transaksi ini, barang diserahkan segera setelah akad. Sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh. Prinsip jual beli juga dapat dilakukan dengan menggunakan akad salam. Akad salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada nasabah, baik secara tunai maupun secara angsuran. Umumnya, transaksi menggunakan akad salam ini diterapkan dalam pembiayaan yang barangnya belum ada. Kemudian ada akad istisna.
Produk istisna menyerupai produk salam, namun dalam akad istisna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali termin pembayaran. Ada prinsip sewa-menyewa atau ijaroh. Transaksi ijaroh dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijaroh sama saja dengan prinsip jual beli. Namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka dalam ijaroh objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Karena itu, dalam perbankan syariah dikenal dengan istilah ijaroh muntahiyah nitamlik. Sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Lalu ada juga prinsip bagi hasil atau syirkah. Produk pembiayaan syariah yang didasarkan pada prinsip bagi hasil adalah pertama musyarakah, kedua mudharabah. Musyarakah adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan, kewirausahaan, keahlian, kepemilikan, hak paten, kepercayaan, dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentuk-bentuk kontribusi masing-masing pihak, dengan atau tanpa batas waktu, menjadikan produk ini sangat fleksibel. Mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak, di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Adapun perbedaan bank syariah dengan bank konvensional, pertama, dalam segi bunga. Kemudian resiko operasional, perbedaan dari segi produk, perbedaan dari segi pendapatan, perbedaan dasar hukum dan falsafah, perbedaan organisasi, dan perbedaan uang. Di bank syariah, keuntungan bagi nasabah berbasis bagi hasil, sedangkan di bank konvensional keuntungan bagi nasabah berbasis bunga. Resiko di bank konvensional sama sekali anti resiko, sedangkan di bank syariah nasabah dan bank berbagi resiko keuntungan maupun kerugian. Dari segi operasional, dana masyarakat bagi bank konvensional dianggap merupakan sebuah titipan simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo. Sedangkan bagi bank syariah, dana masyarakat dianggap sebuah titipan dan investasi yang baru akan mendapatkan hasil jika diusahakan terlebih dahulu. Di bank konvensional, dana hanya disalurkan kepada sektor yang menguntungkan, terlepas dari halal atau haramnya sektor tersebut. Aspek halal tidak menjadi pertimbangan di dalam bank konvensional. Sedangkan bagi bank syariah, penyaluran dana pada usaha yang halal dan menguntungkan menjadi sesuatu yang sangat penting. Dari segi organisasi, bank konvensional tidak memiliki dewan pengawas syariah, sedangkan di bank syariah harus memiliki dewan pengawas syariah. Hukum bank dalam Islam.
bank merupakan masalah baru dalam khazanah hukum Islam. Maka para ulama masih memperdebatkan keabsahan sebuah bank. Ada ulama yang mengharamkan, ada ulama yang membolehkan, ada juga ulama yang menghukumi bank dengan hukum syubhat. Kelompok ulama yang mengharamkan riba diantaranya adalah Abu Zahroh, kemudian Abu A'la al-Maududi, ada juga Muhammad Abdullah al-A'rabi. Mereka berpendapat bahwa hukum bank adalah haram, sehingga kaum muslimin dilarang mengadakan hubungan dengan bank yang memakai sistem bunga, kecuali dalam keadaan darurat dan terpaksa. Ada kelompok yang membolehkan, di dalamnya ada Syekh Mahmud Saltut dan Hasan. Mereka mengatakan bahwa kegiatan bermuamalah kaum muslimin dengan bank bukan merupakan perbuatan yang dilarang. Bunga bank di Indonesia tidak bersifat ganda sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 130. Terakhir, ada kelompok yang menganggap bank adalah subhat atau samar. Karena bank merupakan perkara baru yang belum jelas kedudukan hukumnya dalam Islam dan tidak ada dalil yang menyebutkan secara jelas boleh atau tidaknya melakukan transaksi dengan bank. Hal-hal yang belum ada dalilnya ini masih diragukan, dan inilah yang dimaksud dengan barang subhat. Namun karena mengingat kepentingan umum atau manfaat sosial yang sangat berarti bagi umat, maka berdasarkan kaidah maslahah mursalah, bank masih tetap dapat digunakan dan diperbolehkan. Namun ketentuan ini hanya untuk bank pemerintah saja dan tidak berlaku untuk bank swasta dengan alasan tingkat kerugian pada bank swasta sangat tinggi dibandingkan dengan bank pemerintah. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat.